Jadi dapur itu ada tangga yang mau ke arah ke atas kan, nanti atas itu. Nah, emang lampunya itu agak redup Kak di dapur itu. Iya, remang-remang yang nggak begitu terang lah pokoknya. Itu pas lagi ngaji, itu ibu lagi ngaji tuh. Tatapan aku tuh ke belakang dapur itu, dan aku lihat itu ada sosok gede berbulu, matanya merah dan bertanduk Kak. Ibunya si Mirna ini bingung, kok nih anak nggak ada kedengaran suara nangisnya, katanya gitu. Kata kesaksian tetangga itu nggak ada kedengaran suara nangis, terus dipanggil juga nggak nyaut gitu dari dalam. Dikunci juga kan soalnya kamarnya, pas didobrak itu kondisinya dia udah gantung diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menempati salah satu kontrakan di daerah Jakarta Timur. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Mbak Ika nih. Halo Mbak. Iya. Sehat Mbak ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini Mbak, ini kan kontrakan Mbak ya? Kontrakan di daerah Jakarta Timur. Berarti ini rumah Mbak? Rumah ya. Gede lumayan. Rumah satu gede iya. Oke, kontrakan kan ada yang 3 petak segala macam. Ini satu rumah nih. Rumah Mbak, satu tingkat gitu. Oh tingkat? Gede juga berarti nih ya? Gede ya. Tadi kan sempat cerita sedikit, ternyata ini kontrakan murah Mbak? Iya murah. Murah dan adalah tragedi ya Mbak ya, nanti yang diceritakan di belakang Mbak ya. Iya. Nah ini nempatin sekeluarga Mbak? Satu keluarga. Nah satu keluarga ini berapa orang nih Mbak? 4 orang. 4 orang? Ada bapak, ibu, adik saya sama saya. Nah ini kan bisa dibilang kontrakannya horor Mbak ya? Iya. Rumah segede gitu, horor. Nah ini dari 4 keluarga nih Mbak, bukan 4 keluarga ya, 4 anggota keluarga. Ini iya. Semua ngalamin Mbak kejadian horor? Kalau bapak agak begitu kurang sih, soalnya kan dia jarang pulang rumah. Oh, yang kerja sering ya? Kerja, yang sering tuh adik, saya sama ibu bertiga. Oh, yang sering di rumah? Yang sering di rumah. Oke, tapi Bapak udah sempet diceritain? Udah, sempat ceritain. Cuman kadang-kadang bapak-bapak ngeyel. Iya, emang iya. Adalah, banyakin sholat. Iya, kayak gitu biasanya iya. kalau orang tua ya. Nah oke Mbak, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Mbak ya. Dan buat sobat tengah malam yang penasaran nih sama ceritanya Mbak Ika, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang pengen cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak, langsung kita mulai aja nih Mbak ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Mbak, jadi gimana ceritanya nih Mbak? Jadi awal gini Kak, itu kejadian tuh pada tahun 2008 ya. 2008 awal lah pokoknya. Itu kan tadinya kita tuh tinggal tuh di daerah Halim Kak. Entah apa nih keputusan Bapak pengen pindah ke daerah Penggilingan, Kampung Pisangan. Katanya sih biar dekat sama mesnya. Jadi dia itu kan kerja ada mes taksi gitu. Jadi biar dekat sama kantor taksinya, kata dia gitu. Ya udahlah. Kita tuh ngiyain aja keputusan Bapak kan. Terus Mama kontak saudara nih yang ada di Penggilingan. Kebetulan Mama ada kakak ya kayak bude gitu kan aku panggilnya. Dia tinggal tuh di deket daerah Penggilingan. Terus kita kontak itu dia. Katanya ada nih kontrakan. Satu rumah gede murah katanya gitu. Kalau mau survei aja dulu kata si bude tuh gitu. Oh ya udah nanti kita survei. Yang survei itu si bapakku sama mama waktu itu. Selang bude ngasih tahu itu besokannya kita survei Kak. Survei itu mama sama bapak waktu aku nggak ikut, sama adek nggak ikut waktu itu. Setelah survei tuh mama setuju sambil ngasih uang panjer. DP ya? DP ya. Dan ternyata memang murah Kak, bisa dicicil juga gitu kan tahunan itu. Dia bisa dicicil misalkan mau berapa dulu boleh gitu. Terus ya udah cocok. Akhirnya bapak mulai beberes nih, balik ke Halim tuh bapak sama mama. Kita boleh mau beres tuh packing kan. Biasa namanya orang mau pindah gimana ya. Terus selang seminggu kita pindah tuh Kak. Waktu itu di hari Minggu sih kalau nggak salah, hari Minggu tuh kita packing terus barang pakai mobil box itu dari Halim ke daerah Penggilingan itu Kak.
di kontrakannya. Nah pas saya lihat, saya kaget tuh, wah ini gede juga nih Mak, saya gituin kan. Rumahnya satu rumah, 2 lantai, terus itu ada pagarnya di depan. Jadi kalau misalkan ada motor gitu masuk pagar gitu. Jadi bener-bener megah gitu kan, lumayan lah gitu. Saya pikir wah enak gitu kan, di tengah-tengah kampung gitu kan. Biasanya kalau kontrakan itu kan kayak petakan gitu kan. Ini satu rumah gede, jadi wah bisa kasih maksudnya kayak rumah sendiri aja gitu, berasanya gitu kan. Nah kita singkat cerita kita mulai tuh masukin barang kan, masukin barang biasa namanya baru pindah kan. Terus kita tinggal di situ sehari 2 hari, seminggu itu nggak ada gimana-gimana sih Kak. Ya biasa aja gitu kan. Terus menginjak 2 bulan itu udah mulai tuh kejadian-kejadian yang gimana-gimana dah pokoknya, yang aneh-aneh lah pokoknya. Pertama sih yang ngalamin sih mama yang kejadiannya. Jadi kan bapak itu kan kalau pulang kerja itu nggak tiap hari ya Kak ya, 2 minggu sekali baru pulang. Lumayan lama ya berarti? Iya, namanya kan taksi ya, dia punya mes di sana. Kadang 3 minggu sekali gitu pulang, kadang seminggu sekali, kadang nggak nentu sih. Nggak nentu ya? Nggak nentu. Nah kondisi bapak tuh waktu itu lagi nggak di rumah Kak. Jadi mama itu ngelihat waktu sore deh kalau nggak salah ya, dia itu bangun dari tempat tidur habis ngapain deh pokoknya, dia itu ngeliat bapak jalan dari depan ke arah kamar mandi. Dia emang yakin banget itu bapak gitu kan, sampai ikutin kamar mandi, kok bapak ada, perasaan bapak tuh belum pulang gitu kan. Kata mama tuh yang jalan siapa gitu, yang jalan ke kamar mandi. Diikutin saking penasarannya ya, terus sampai kamar mandi udah nggak ada Kak, hilang. Oke, langsung hilang di kamar mandi? Iya hilang, kamar mandi udah nggak ada. Terus sampai mama tuh ngelihat jejak kakinya pakai senter. Iya, ini maksudnya tuh dia mikir ini orang apa bukan gitu, sampai dilihatin ada jejak kakinya nggak gitu kan. Biasanya ada bekas-bekasnya kalau senternya, iya, kayak debu-debu gitu. Iya apa gitu kan, kalau misalkan bapak kan pasti ada jejaknya gitu kan, jejak kakinya. Tapi kok nggak ada gitu kan. Iya. Udah mulai gimana tuh, udah mulai aneh tuh mama tuh, udahlah katanya, nggak gimana-gimana tuh mama. Nah selang berapa hari mama lihat sosok itu, mulai tuh ada yang diliatin. Itu ada itu waktu itu pas lagi malam Kak. Jadi model itu kayak direp-rep atau gimana gitu ya. Tapi dia itu sadar Kak. Jadi dia lagi tidur, katanya dia lagi tidur. Jadi kamar dia itu kan di atas ya. Kalau kamar aku tuh sama Ade bisa. Jadi aku itu di bawah, kadang tidur sama mama berdua. Dia itu kalau orangnya tuh seneng sendiri gitu, ada itu ya. Dia nempatin kamar yang di atas tuh sendiri Kak. Nah bangun tidur itu jam 2 malam waktu itu kejadiannya. Jam 2 malam itu dia lagi bangun tidur, dia ngeliat sosok kayak kuntilanak gitu Kak. Rambutnya panjang, baju putih, dia itu madep kaca gitu. Jadi takut banget tuh, dia ngeliat itu bener nyata, kata sih dibilang nyata nih dia ngeliat tuh kayak sosok itu gitu, dia tuh ngaca gitu. Cuman nggak tahu deh itu nampak atau enggak, soalnya kan gaunnya kayak ke bawah gitu Kak. Nah itu dia takut banget tuh, sampai nggak bisa berkata-kata apa kan, namanya dia sendiri di kamar tuh, dia pejamin mata aja, dia bilang kan. Dia tuh ceritanya pagi ke aku, ceritanya, gue pejamin mata Kak katanya, gue pejamin aja mata, gue bismillah gitu kan. Mudah-mudahan tuh hilang gitu tuh sosok. Terus Ade pas buka mata, tau udah nggak ada tuh Kak. Kata saya, aduh jangan sampai nih aku yang digangguin gitu kan. Udah mulai gimana gitu. Nah taruhlah 4 bulan 5 bulan lah kita tinggal di situ. Mama itu kan dia aktif di kayak pengajian gitu ya Kak. Jadi kalau pengajian itu dia ganti-gantian. Jadi rumah siapa nih yang ketempatan buat ngaji gitu, ibu-ibu gitu kan, riungan ibu-ibu lah. Dia itu ngajinya setiap malam Jumat. Nah pas banget tuh ibu aku yang ketempatan buat riungan ngajian malam Jumat tuh.
Kata mama, ya udah sekalian deh ngajiin rumah kan. Ya sekalian tuh ngaji ya, jadi malam Jumat waktu itu abis Isya Kak. Nah abis Isya gitu ngaji tuh nih ibu-ibu tuh, aku kondisinya itu lagi lagi kotor Kak, lagi nggak ikut ngaji. Datang bulan. Ya, lagi datang bulan. Jadi aku agak menjauh nih dari ibu-ibu ngaji, kan jadi ibu ngaji dalam semua kan. Nah aku duduk di depan pintu, jadi pintu itu kan kebuka. Nah pintu itu ngadepnya itu langsung ke dapur Kak. Ya jadi dapur itu ada tangga yang mau ke arah ke atas kan, nanti atas itu. Nah emang lampunya itu agak redup Kak di lampu dapur itu. Remang-remang. Ya remang-remang ya, nggak begitu terang lah pokoknya. Yeah. Nah itu pas lagi ngaji, itu ibu lagi ngaji tuh. Aku tatapan aku tuh ke belakang dapur itu. Dan aku lihat itu ada sosok gede, berbulu, matanya merah dan bertanduk Kak. Itu nyata banget yang aku lihat. Ya kata aku gini, astagfirullahaladzim, itu apaan ya? Kata saya, ya Allah, saya gitu. Saya mau deketin, saya nggak berani gitu kan. Tapi itu sosok nggak hilang-hilang gitu, ngeliatin saya aja kan. Padahal lagi ngaji, kondisinya lagi ngaji, di depan ramai ibu-ibu lagi ngaji gitu kan. Ya udah, akhirnya saya ikut aja nimbrung ngaji gitu kan, sambil ketakutan, sambil merinding gitu. Sambil bilang mama kenapa katanya. Terus yang ketua pengajiannya ini bilang, Heneng mah ini tulangnya iganya rada ini katanya rada renggang. Jarang ya, iga jarang. Iya, kayaknya ini gampang nih buat kena kesurupan kata gitu. Kata saya jangan aneh, saya bilang gitu kan. Nanti ibu ngaji tuh ada nenek-nenek gitu, jangan aneh, jangan sampai, nggak mau ngerasain kesurupan, saya bilang gitu kan. Nggak mau, nama itu seumur umur jangan sampai ngerasain kesurupan, saya bilang gitu. Iya jangan sampai ya, mudah-mudahan enggak nah Neng katanya. Saya doain mudah-mudahan di rumah pada betah gitu kan, terus nyaman di sini. Iya amin Neng, saya bilang. Udah saya nggak mau cerita tuh sebenarnya sama mama kan. Nah ibu-ibu ngaji pada pulang, baru aku cerita sama mama. Ma, tadi kali lihat tuh ada sosok kayak berbulu hitam itu mah di dapur, saya bilang gitu. Yang benar kamu, kata mama gitu. Iya, orang itu nyata banget mak. Kita kan itu lagi di depan pintu lagi duduk, mungkin hilang fokus atau bengong atau gimana. Ika lihat tuh di belakang ada itu, itu kok. Tinggi, gede, hitam, matanya merah tuh ada tanduknya mah. Kamu ngaco aja kata mama gitu kan. Nggak ada gitu. Saya bilang, mama bilang kayak gitu nggak ada, kayak gitu nggak ada katanya. Mama mau diceritain juga, saya bilang gitu kan. Dari malam itu saya udah nggak bisa tidur tuh Kak. Kepikiran ya? Iya kepikiran aja, masih kepikiran aja tuh. Terus si Ade juga sama tuh, nggak usah tidur. Akhirnya aku temenin dia tidur di atas berdua. Udah tidur dulu sama gue, saya bilang gitu. Ya udah Mbak tidur, temenin Mbak, saya bilang, kata dia adekku kan, temenin Mbak beneran, gue juga nggak bisa tidur kata dia. Udah semenjak waktu kejadian ngeliat itu dia juga kan. Terus selang berapa hari kita udah mulai gimana sebenarnya itu Kak di rumah itu. Cuman kita mulai dibetah-betahin aja Kak. Iya dibetah-betahin aja lah pokoknya. Karena bapak kan juga kan gimana ya, belum tahu juga sih sebenarnya kejadian jarang di rumah. Iya, jarang di rumah juga. Udahlah kita nikmatin aja gimana ya gitu kan. Selang sampai 8 bulan mau ke setahun itu ada lagi tuh Kak. Ya, kejadian gimana aku dengar suara cewek nangis. Itu arahnya dari belakang kamar mandi. Kan ceritanya tuh aku mau mandi sore atau gimana tuh. Mandi itu kan emang biasanya kok kayak habis maghrib gitu Kak. Habis maghrib gitu mandi di kamar mandi tuh kok kayak ada suara cewek gitu nangis gitu, ke siapa gitu kan. Nah emang posisi rumah itu di belakang itu kuburan Kak. Pas banget belakang? Iya belakang rumah itu. Jadi belakang rumah itu ada tanah wakaf. Kuburan itu ada tiga kuburan, 3 kuburan. Nah terus samping kuburan itu ada musola. Oh berarti bukan kuburan massal ya? Bukan. TPU gitu bukan? Bukan ya, kuburan keluarga lah gitu. Cuman aku belum tahu tuh itu kuburan siapa, aku nggak tahu kan.
Jadi kalau asal mau kamar mandi hawanya tuh udah nggak enak aja gitu kan, udah merinding aja gitu kan. Karena di belakang itu kebayang-bayang kuburan nih gitu kan. Terus namanya kamar mandi kan di atas kayak ada itu kan Kak, kayak apa sih jaring-jaring gitu ya. Iya. Iya. Kadang suka iseng aja gitu kan. Kuburannya kayak gimana sih kan. Pengen lihat gitu. Cuman pas kejadian aku lagi mau mandiin itu yang bener-bener tuh kayak nyata gitu, kayak kok ada suara nangis siapa gitu ya. Aku deketin ke tembok itu, siapa yang nangis ya. So, kok kayaknya nih makin kayaknya tuh sedih banget nangisnya gitu kan. Udahlah, aku akhirnya nggak jadi mandi Kak. Iya nggak jadi mandi, aku balik ke kamar lagi kan. Aku balik ke kamar, aku cerita sama adek. Nama adek aku kan Uci, tahu nggak? Dia bilang itu tuh di belakang kamar mandi itu kan kuburan. Dengar orang nangis gue, tak bilang itu. Tadi tuh mau mandi. Lu katanya udah jangan dibikin takut katanya gue jadi keingatan yang waktu itu katanya dia gitu. Udah jangan dibikin takut katanya. Udah kata dia gitu kan. Terus kita akhirnya ya udahlah katanya kita aku tuh mulai gimana ya. Di rumah itu mulai sebenarnya udah mulai nggak betah Kak, udah mulai nggak nyaman lah pokoknya. Kayak risih gitu. Kayak risih lah pokoknya. Jadi kadang aku tuh main aja gitu, keluar gitu sama temen atau gimana gitu kan, buat ngilangin rasa takut gitu kan di rumah. Terus berapa hari, udah setahun kita tinggal di situ, aku mulai sebenarnya udah mulai nggak nyaman gitu, pengennya pindah gitu kan, cuman nggak enak ngomong sama bapaknya gitu kan, kalau mau pindah gitu pasti bapak kan nolak karena kita baru di situ kan. Nah, sudah setahun lebih itu, mama mulai cari-cari ini nih, info-info gitu Kak, info. Jadi kan dia suka nimbrung-nimbrung nih sama tetangga, namanya ibu-ibu ya, kadang suka ngobrol atau gimana gitu kan. Suka ngobrol, nanya-nanya, ini sebenarnya rumah tuh dulunya bekas apa gitu kan. Apa sih, ada tragedi apa gitu kan, bekas apa sih dulunya gitu kan. Ya, ibu emang nggak tahu Bu, katanya tetangga gitu kan. Ini mah rumah udah terkenal katanya. Terkenal gimana? Ya, ntar deh katanya kalau cerita ya, aku ceritain katanya pada takut lagi semua kata dia gitu kan. Emang gimana sih kata mama gitu kan. Udah katanya nggak usah, nanti aja katanya ceritanya, kata tetangga tuh kan. Udah katanya bismillah aja, mudah-mudahan ibu tuh pada keluarga pada betah lah di situ gitu kan. Orang penasaran juga katanya. Udah katanya nggak usah, saya bukannya mau gimana, takutnya nakut-takutin kata tetangga gitu kan. Terus kita udah mulai tanya-tanya tuh Kak, ini rumah tuh sebenarnya bekas apa ya gitu kan. Terus gimana gitu ya, kok pantesan murah gitu, pantesan kok murah gitu, bisa dicicil juga. Tapi kok Bude nggak ngasih tahu juga nih, si Bude ini apa asal muasalnya itu kan, rumah itu tuh dulunya tuh bekas apa gitu kan. Jadi bikin penasaran aja gitu. Nah, kita udah nempatin setahun lebih tuh Kak di situ. Pada suatu hari tuh malam aku ada pengen keluar nih sama teman-teman. Ceritanya kan dulu masih pakai itu ya, HP jadul ya, HP SMS itu kan ya, SMS. Namanya masih tahun 2008 waktu itu kan Kak. Temen bikin pesan tuh di SMS, yuk nongkrong yuk gitu kan. Kemana? Itu deket telepon umum katanya, sambil bikin request lagu gitu. Jadi kita suka iseng tuh Kak. Jadi kalau nongkrong suka bawa mini kompo gitu kan, bertiga. Iya. Sambil dengerin live radio, kita sambil ke telepon koin gitu kan, cemplungin koin sambil request lagu. Itu di situ kesenangan sendiri deh pokoknya kalau iseng gitu. Iya, iseng. Jadi lagu kita ntar diputer gitu kan di radio itu. Nah,
malam itu kita pengen kayak gitu. Ayo kita bikin request lagu yuk katanya. Terus si Nopi udah bawa radio gitu kan, mini komponya tuh dia, ayo gitu kan. Jam berapa nih? Ntar jam 8-an aja kata gitu kan. Jadi kita bertiga tuh Kak, si Nopi sama satu lagi si Nita, ini temen aku, dia udah nyamper, aku duluan, berdua tuh nyamper. Ayo Kak. Nah, kita keluar tuh Kak, sekitar jam 8 malam waktu itu. Masih sore lah, masih sore. Nah dari rumah itu kita keluar, gak jauh dari rumah itu kan ada pohon rambutan ya. Pohon rambutannya agak rimbun sih, ya lumayan gede lah pokoknya. Dekat gak begitu jauh dari rumah itu kan. Sekitar jaraknya 5 meteran lah, 5 meter 8 meter gak begitu jauh. Dia dekat. Jadi ada lapangan, ada pohon jambu, masih banyak pepohonan lah pokoknya namanya tahun itu waktu itu. Kita lewat pohon jambu. Nah di situ ada yang ketawa Kak, kita diketawain, ada yang ketawa. Kita kan ngibrit lari ya. Nah aku lihat ke belakang ternyata kuntilanak, rambutnya panjang, baju putih kan, nggak kelihatan mukanya tuh, kayak tutupin gitu. Dia ketawa, kita lagi ngibrit bertiga lari sampai telepon koin, udah nggak gimana masuk aja dia akhirnya ke ada warkop di situ kan. Kita warkop aja udah. Kita udah ketakutan, nah gitu, apaan tadi yang ketawa? Iya katanya, jangan-jangan itu kan tuh katanya. Dengar-dengar ternyata si Nita ini, dia kan penghuni asli itu Kak. Jadi dia itu udah lama lah tinggal di situ. Jadi dia tahu nih asal usulnya. Jangan-jangan dari rumah lu tuh Kak katanya. Rumah gue, katanya. Rumah gue kenapa? Lu belum tahu aja lu, rumah lu itu kan angker banget kata dia gitu kan. Yang bener lu katanya, katanya, ntar deh kalau lu tahu ceritanya katanya. Kapan sih? Saya bilang kan penasaran kan. Lu mah kalau udah tahu ceritanya lu bakalan langsung pindah deh hari itu juga katanya dia gitu kan. Lu bikin penasaran aja lu katanya. Iya katanya. Orang itu tuh udah terkenal banget katanya dia. Dan masih ya penasaran juga kan dalam hati itu apaan sih dihubungin kan. Jadi kita kelar udah nongkrong tuh di warkop, kita pulang tuh masing-masing Kak. Sebenarnya mau ada rasa takut gimana, jadi kita pulang muter. Muter nggak ngelewatin pohon rambutan itu, biarin jauh-jauh udah sekalian. Udah trauma, nggak mau deh. Nah selang berapa minggu tuh habis kejadian itu ada tukang bakso yang diisengin gitu Kak. Jadi itu kejadiannya itu pas banget abis maghrib. Bakso cuanki yang dipikul yang dipikul itu kan suka lewat tuh. Nah ya itu berhenti di depan pagar sambil buatin bakso gitu kan. Nah masuk ke dalam dia ngetok, teh ini baksonya udah jadi. Saya kaget kan, kata saya, Mak, nanya kan sama ibuku, mau mesen bakso? Enggak gitu kan. Oh si Uci kali mesen bakso dari atas teriak kali tadi. Saya tanya kan ke atas, Ci kamu mesen bakso tuh udah jadi bakso? Enggak, siapa yang mesen bakso gitu kan. Akhirnya saya keluar nanya sama mamanya, Mang, maaf siapa yang mesen bakso? Saya bilang gitu. Lah tadi di atas ada yang manggil, Bang bakso gitu. Ya makanya saya berhenti, saya buatin bakso katanya. Siapa yang manggil gitu kan. Saya pikiran Ade kan. Karena Ade yang di atas. Kata Ade, enggak, gue nggak keluar, katanya nggak keluar kamar, nggak mau mesen bakso juga kata dia. Waduh, siapa yang mesen bakso gitu kan. Katanya, maaf katanya, nggak ada yang mesen bakso katanya. Emang ngomong dengernya di mana? Dari lantai atas Neng katanya. Di atas rumah Neng itu tadi ada perempuan katanya, pakai baju putih katanya, berteriak, bang bakso katanya gitu. Lah saya kirain mah Neng katanya. Ih enggak bang, maaf ya katanya. Langsung yuk kabur, bawa mangkoknya langsung hibrit. Ketakutan dia. Wah kata saya, Mak katanya, ada aja tukang bakso, orang kita nggak manggil dibikinin bakso, saya gituin kan. Udah katanya, ini kali lagi ngelindur kali dia katanya. Udah katanya sih ada yang manggil mah di atas, katanya gitu. Ada yang manggil bang bakso bang gitu, mak. Dan dia bikin bakso mah, saya bilang. Masa sih, saya bilang. Masa iya gitu kan.
ih mama mah katanya kalau diceritain juga saya gituin. Terus selang berapa hari itu dari kejadian itu 3 minggu lah Kak. 3 minggu warga sekitar juga mulai digangguin nih Kak. Iya mulai lihat-lihat sosok lah gitu kan, sosok-sosok menampakkan gitu. Yang ngelihat itu pertamanya itu ada ibu-ibu. Jadi dia itu kan ngontrak itu nggak beda jauh lah dari rumah kita yang kita tempatin ya. Ada jarak sekitar 2-3 kontrakan. Itu namanya Ibu Asih. Dia itu kadang suka pasti lewat aja gitu kan, lewat situ gitu kan, lagi pengen kemana, dia pengen ke warung atau kemana gitu kan. Nah kondisi jalan itu depan rumah itu kadang nggak ada yang nyalain lampu Kak. Lampu jalannya? Iya lampu jalan, kadang tuh suka nggak nyala, entah atau gimana gitu kan. Terus warga di situ juga nggak ada inisiatif buat nerangin jalan gitu kan, lampu rumah gitu. Jadi penerangan itu jadi dari rumah kita aja. Dan kebetulan emang rumah kita itu di teras rumahnya lampunya juga rada-rada redup gitu. Iya. Jadi si Ibu Asih ini gelap-gelapan lewat tuh sekitar jam 10 malam. Nah dia ngeliat katanya ada yang lagi duduk, rambutnya panjang, putih gitu kan, siapa gitu. Terus dari jauh tuh dia mulai ngeliat tuh. Nah pas dideketin itu hilang Kak. Hilang tiba-tiba? Iya, tiba-tiba udah nggak ada. Itu si ibu itu ceritanya ke mama pagi-paginya. Bu katanya, saya ngeliat itu katanya. Saya pikir mah anak ibu itu habis lagi duduk gitu kan di depan teras gitu. Rambutnya panjang, pakai baju putih. Hah? Gak ada, sering pakai baju putih katanya. Anak aku mah gak ada yang demen pakai baju putih kata mama gitu kan. Nah itu yang saya lihat apaan ya katanya. Dia cewek pakai baju putih duduk katanya. Saya lihat dari jauh gitu kan. Saya pikir mah anak ibu katanya. Saya deketin, tahu-tahu udah gak ada katanya. Aduh apaan itu katanya. Ah kamu ngelindur kali gitu kan, kata mama gitu. Ngelindur kali Bu, kamu mah ada lagi ngaco katanya. Enggak katanya, saya ngeliat kok kata si Ibu Asih ini tuh, dia kekeh banget ngeliat kok gitu. Terus mama bilang, masa iya sih gitu kan, ini rumah apa sebenarnya kenapa gitu kan, mama juga kan gimana gitu kan. Akhirnya mama tuh mulai kontak nih si Bude nih yang nawarin rumah aku tuh. Bude ini mau tanya gitu kan, sebenarnya ini rumah tuh dulunya bekas apa sih gitu kan. Kok banyak kejadian aneh gitu kan di daerah sini gitu kan. Yang anak saya diliatin, terus aku juga sering-sering ada kejadian gimana gitu di sini. Ada yang lihat tukang bakso juga, ada yang manggil, ternyata nggak ada yang manggil gitu. Diceritain tuh kan sama mama. Itu tuh dulu di situ ada yang bekas gantung diri kata Bude itu. Iya, cewek kata Bude. Yang benar Bude katanya, kamu katanya kenapa nggak bilang gitu. Kan kamu nyarinya kontrakan yang murah katanya, rumah yang murah ya, makanya saya bilang kasih itu katanya. Iya tapi kan yang nggak bekas diri juga yang bener katanya. Iya katanya, coba kamu tanya di daerah situ, tetangga situ pasti udah tahu katanya. Akhirnya mama penasaran tuh, dia tutup telepon si Bude ini, udah nggak pengen ceritanya, udah nggak pengen lanjut lah. Dia pengen tahu dari tetangga deket dulu nih, tetangga deket rumah kan, pengen tahu kesaksiannya tuh kayak gimana gitu kan. Nah si mama mulai cari tahu tuh info. Jadi besokannya tuh sambil ngobrol-ngobrol sore kan, ibu-ibu gitu kan. Bu, ini tuh rumah ini dulu katanya bekas ganti diri ya, kata mama gitu kan. Bu, dulu ini katanya rumah ini tuh bekas keluarga Mirna namanya. Oh namanya Mirna? Iya namanya Mirna yang ganti diri itu Kak. Jadi si Mirna ini dulunya itu udah kayak perawan tua gitu Kak. Udah umur 30 tahun. Itu ada cowok yang melamar gitu. Kayak pacarnya itu ngelamar Bu. Dibilang itu cowoknya itu serius. Sampai hari H pernikahan. Nah si Mirna ini seneng tuh.
Karena di umurnya itu ada yang cowok, ada yang mau gitu kan nikahin dia gitu, yang serius nikahin dia. Karena si Mirna ini orangnya itu kayak introvert gitu Kak. Jadi karena kurang bergaul gitu loh. Jadi diem gitu, pendiam gitu. Jadi nggak pernah gaul, orangnya di dalam aja gitu. Kalau udah di dalam aja, nggak pernah ngobrol ke tetangga atau gimana gitu kan. Nah pas di hari pernikahannya ini, si calon pengantin prianya ini nggak datang-datang, ditungguin. Kata si ibu yang cerita sama mama aku nih, ditunggu-tungguin nggak datang-datang. Apa sih, sejam 2 jam sampai sore pun nggak datang-datang gitu kan. Ini kemana gitu kan, dan nggak taunya dibatalin sama penghulunya kan, kalau udah kelamaan gitu kan. Iya. Dibatalin. Si Mirna ini akhirnya stres Kak. Jadi dia stres, mungkin apa sih kepikiran gitu kan, mana gitu kan, dia tuh kemana gitu, sampai dia tuh jadi malu kan, malu nggak mau keluar kamar gitu, ngurung diri gitu kan, jadi maunya tuh ngurung diri katanya di kamarnya, dan kamarnya itu kebetulan di lantai 2 Kak. Kamar adik ya? Iya, kamar adik di lantai 2, kamar adik aku. Jadi dia itu pas udah kejadian itu dia stres kan. Jadi maunya tuh ngurung diri katanya, ngurung diri, nggak mau keluar. Jadi kerjaan tuh nangis aja gitu. Kata mamanya ini tuh asal ditawarin makan nggak mau, nangis gitu kan, nggak mau keluar kamar. Sampai 2 hari, dan hari ketiganya mama bingung, mamanya dia nih, ibunya si Mirna ini bingung. Kok nih anak nggak ada kedengeran suara nangisnya, katanya gitu. Kata kesaksian tetangga itu nggak ada kedengaran suara nangis, terus dipanggil juga nggak nyaut gitu dari dalam. Dikunci juga kan soalnya kamarnya. Pas didobrak itu kondisinya dia udah gantung diri kan. Iya, udah gantung diri. Jadi dilihat udah kayak ngambang gitu kan, namanya gimana kan, udah nggak ada, udah meninggal gitu. Jadi di situ tuh teriak kan, si ibunya ini teriak. Jadi warga juga tahu gitu kan, ngumpul karena kondisinya tuh siang hari ya, jam 1 siang ketahuannya tuh jam 1 siang. Terus mayatnya itu ini kan ditaruh, sempat dibawa ke rumah sakit katanya, dan ternyata di rumah sakit juga udah nggak bisa ketolong Kak, karena emang udah meninggal di tempat. Dikuburnya itu di besok harinya, jadi dia nginep di situ Kak, si mayat itu. Nah pada kejadian itu katanya seluruh kampung di situ nggak ada yang berani keluar. Jadi kayak mati rasa gitu di kampung itu, kayak kampung mati gitu kan, nggak ada yang berani keluar, nggak ada satupun, nggak ada yang berani buka pintu dari kejadian itu gitu kan, sampai seminggu itu. Nah besokannya itu dia dikuburnya itu pas di tanah wakaf yang aku bilang di belakang kamar mandi itu. Yang tadi ada 3 kuburan? Iya, ada 3 kuburan. Berarti salah satunya kuburan dia, Mirna itu. Di situ. Jadi warga sekitar jadi makin takut kan. Kok nguburnya di situ gitu, beloknya ke belakang. Dia pikir kuburnya di TPU umum kan, nggak taunya kuburnya di ke arah belakang. Dari situ udah seminggu 2 minggu tuh katanya kampung udah nggak ada yang berani keluar. Nah abis maghrib pun warung udah pada tutup, nggak ada yang berani keluar, nggak ada yang berani nongkrong, nggak ada yang berani lalu lalang gitu kan, apalagi ngelewatin rumah itu gitu. Nah mama udah takut kan, oh ternyata kayak gitu ya Bu, katanya. Iya katanya, makanya aku tuh sempet nggak mau cerita dulu, nggak mau tahan dulu ceritaku gitu, karena takutnya kamu tuh terus ketakutan di situ gitu, anak-anak kamu juga. Ya udah gimana ya, udah terlanjur katanya, udah terlanjur banyak kejadian kayak gini katanya. Terus gimana, kamu mau pindah apa gimana katanya. Ya nantilah tanya bapaknya dulu, kata mamaku gitu kan. Akhirnya mamaku pulang, cerita ke aku, cerita ke adek, itu posisinya kita di ruang tamu kan, di bawah. Cerita tentang kejadian di rumah ini kan, asal usulnya kayak gimana gitu kan. Ternyata gimana ya,
Ya udah pada ketakutan kita tuh Kak, pada ketakutan, ini mah pindah aja yuk mah, pindah gitu kan. Takut gitu kan. Ntar gimana ke depannya apa gimana gitu kan, pindah aja gitu kan. Ya nanti dia bilang sama bapak dulu kata mama gitu kan, bilang sama bapak kompromi dulu, yang penting mah katanya. Yang penting kalau udah tahu ya udah, kita mah masing-masing aja sebenarnya. Namanya udah beda alam, harusnya nggak usah pakai ganggu, beda udah beda kan. Masing-masing aja, temen kan tetap aja man, dia matinya nggak wajar gitu kan. Iya. Pasti dia juga gentayangan terus, kamu udah nggak usah begitu gitu kan kata mama. Terus akhirnya setelah seminggu bapak pulang tuh Kak, bapak pulang dari kerjaannya. Kalau bapak pulang itu kadang di rumah itu bisa seminggu kan nginep gitu kan. Kita cerita nih sama bapak, karena bapak sendiri itu kadang nggak diganggu Kak. Nggak begitu diganggu kalau bapak sih sebenarnya nggak percaya. Cuman karena si mama ngotot, karena aku minta pindah kan, adikku juga minta pindah, ngotot kita bertiga tuh ngotot tuh sama bapak tuh minta pindah yuk, mau pindah. Akhirnya ya udahlah kalau emang mau pindah katanya, kan nanti kita pindah ya agak jauhan aja gitu, kampung sebelah gitu kan, nanti kita pelan-pelan nyari gitu kata bapak. Iya Pak, coba cari Pak gitu kan, kontrakan ya udah nggak usah gede-gede, yang penting asal usulnya jelas gitu kata mama gitu, bukan bekas diri atau bekas apa gitu kan. Iya ntar dicari deh, tanya-tanya dulu kata bapak gitu kan. Akhirnya seminggu bapak di rumah sambil nyari-nyari tuh, nyari-nyari deh Kak, kontrakan-kontrakan yang murah tapi tuh jelas nih asal usulnya gitu gimana gitu, bukan bekas apa gitu kan ya, karena kita udah trauma, udah takut kan, kita udah nggak mau lah gimana lagi gitu. Terus setelah 2 minggu dari tahu itu kejadian itu, kita mutusin buat pindah Kak, pindah dari rumah itu. Udahlah kita nggak mau lagi gitu kan, gimana di rumah ini gitu. Nah, pantesan aja murah gitu kan, mau dicicil atau gimana, bayarnya semaunya gitu nggak apa-apa gitu. Nggak taunya ternyata begitu. Dan kita pindah beda kampung sih, beda RW juga lah gitu kan. Itu kan di Kampung Pisangan, kita pindah di Kampung Jembatan waktu itu. Nah kondisi rumah itu sekarang kan kosong kan Kak. Ya kosong terbengkalai, dan dengar desas-desus ada tetangga dekat itu buat bersih-bersih rumah itu sekitar 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Ya kayak buat nyapu sama ngepel aja sih yang penting kan. Dikata yang punya rumah ini nih, dia nyuruh pertama sih dia nyapu ngepel itu biasa, nggak gimana gitu kan, karena namanya rumah itu kan biasalah dia nyapu ngepel. Nah setelah udah keseringan dia nyapu ngepel itu kan, itu udah mulai diganggu lagi Kak. Diganggu juga dia. Jadi katanya tuh di kamar itu dia pikir itu gorden katanya, lagi berkibas, nggak taunya itu orang apa setan gitu kan katanya. Rambutnya panjang putih katanya di gorden itu. Akhirnya dikabur. Ada kadang suka ditawain katanya dari lantai atas itu. Jadi nggak tahan tuh yang tukang bersih-bersihnya itu juga. Akhirnya udah dia rumah terbengkalai aja sampai sekarang. Karena akhirnya itu rumah itu dijual. Oh dijual? Iya dijual, nggak dikontrakin lagi, dijual. Sekarang tahun 2026 masih kosong kan, masih belum ada yang mau, masih dari 2008 itu 2009, 2010 ya. Ya pokoknya dari 2011 sampai sekarang lah. Berarti hampir 15 tahun itu. Hampir 15 tahun itu kosong. Terbengkalai ya. Sekarang masih ada? Masih ada. Dan jadi kalau orang yang udah tahu nih, apalagi yang bisa ngelihat, itu banyak banget Kak di situ. Di sekitar situ banyak banget. Udah bekas ada tragedi, kosong pula. Iya. Kan kalau kita sering dengar gitu, kalau rumah kosong itu kan sering dimasukin nama setan-setan apa gimana, kita nggak tahu ya. Tapi emang sih kalau rumah kosong itu hawanya jadi beda kan. Beda pasti. Emang iya.
Apalagi sekarang tapi udah dijual tadi. Iya, dijual sekarang. Dijual udah gitu nggak ada yang mau, nggak laku-laku. Iyalah, apalagi udah terkenal jatuhnya. Iya, udah terkenal, udah tragedinya terkenal. Penggilingan deket sini berarti. Deket. Sampai bocah aja nih, kan sampai aku udah berkeluarga kan. Dan kebetulan ngontrak juga deket situ, Kak. Iya, deket situ. Nah, anak aku nih yang kecil sering banget ngelihat. Dia tuh umur 5 tahun ya. Dia tuh kalau lewat situ biasanya namanya bocah-bocah main kan. Kadang malam masih main itu. Pulang takut. Mama takut mah. Kenapa? Itu ada monster mah di dekat rumah situ mah. Bilangnya monster. Monster ya. Monster apaan? Itu monster mah. Itunya merah mukanya mah katanya. Itu badannya hitam katanya. Takut. Aidan takut katanya. Udah katanya. Gak usah diceritain saya bilang. Iya. Karena dari dulu juga saya udah tahu. Iya. Berarti itu bisa dibilang nggak cuman si kuntilanak ini doang ya. Iya. Itu salah satu setannya tuh tadi yang bertanduk itu iya. yang Mbak lihat itu. Iya, di dapur. Dan bisa jadi nih anaknya ngeliat si itu, sosok itu ya. Kayaknya si itu. Karena dia bilangnya deskripsinya sama ya, sesuai apa Mbak lihat waktu tahun 2008-2009 itu ya. Hitam, bertanduk, mukanya merah. Mukanya merah, iya. Gila sih. Bisa dibilang iblis itu ada. Iya, kali itu. Makanya jadi orang situ tuh kalau apalagi di depan rumah itu kan kayak ada warung ini ya, warung kayak apa sih, warung sembako gitu. Terus suka jual gorengan gitu kan. Nah itu sebelum maghrib aja dia udah tutup, Kak. Takut. Wah, gila. Berarti ini nggak cuman yang nempatin rumah itu doang yang teror ya? Iya. Tangga-tetangganya juga sekitar situ. Dan tadi kan juga sempat pas si almarhum Mirna ini meninggal ya, kan dikubur situ. Ini kenapa nih warga kok nggak ada yang berani keluar? Dia gentayangan apa gimana? Iya. Oh, gentayangan? Iya, gentayangan. Katanya ada yang ngeliat dia lagi terbang. Oh, makanya nggak berani keluar itu. Berani keluar. Selama tadi kurang lebih seminggu lebih ya? Nggak ada yang berani keluar. Ini kayak mati rasa tuh kampung. Iya, jadi kampung mati. Kampung mati. Bener-bener malam tuh nggak ada yang berani keluar. Setelah si almarhum itu meninggal. Wah, gila sih. Tapi itu udah lama itu kejadiannya itu. Tahu nggak tahun berapa kira-kira, Mbak? Itu 2007-an. Nggak lama lah, maksudnya nggak lama setelah Mbak nempatin. Iya, 2007-2006 lah. Iya, 2007 2 tahun kemudian Mbak nempatin. Iya. Emang si budenya dibilang salah juga enggak ya? Iya. Nyari yang murah ya itu murah. Yang murah iya. Bener juga sih ya budenya ya. Mau yang murah ya itu. Murah iya. Tapi emang dari segi harga ya, berarti di bawah rata-rata itu. Iya, di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata harga standar rumah segede itu. Iya. Dan tadi kan Mbak ini rumahnya masih deket situ ya? Iya, sekarang kontrak deket situ. Oke, berarti bisa difoto nih Mbak kira-kira? Ada fotonya. Ada fotonya. Nah, cuman ini kan karena ini rumah orang Mbak ya. Iya. Ini rumah orang, kita juga nggak enak, nggak bakal kita sebarin. Jadi kita bakalan buat ini deh, ilustrasi dari AI berdasarkan foto Mbak deh. Oh gitu. Jadi penonton bisa tahu kira-kira rumahnya seperti ini. Tapi ini berdasarkan foto asli Mbak ya? Iya. Nanti ada foto aslinya. Jadi kita nggak enak nih kalau mau nampilin foto asli, karena emang yang punya masih ada. Ada, cuman nggak di sini jauh. Cuman kan gak enak juga. Wah, rumah gue diceritain nih, ntar gitu kan dia. Jauh nggak tahu di mana sih sekarang dia. Tapi nggak kenal sama yang. Nggak kenal. Cuman kan gak enak juga. Tapi walaupun itu udah terkenal angker ya sama warga Pisangan tadi ya. Iya. Ya mungkin ada warga Pisangan yang nonton nih, bisa komen nih di bawah nih. Rumahnya kayak gimana ya. Mungkin tahu, ada yang tahu nih ya. Mungkin ada yang tahu, komen di bawah. Cuman ya kita tetap nggak bakal spill rumah aslinya. Iya. Paling kita buatin ilustrasi dari AI berdasarkan foto asli. Jadi dibuat ya kayak sedemikian rupa lah, menyerupai foto aslinya. Tapi nih Mbak, untuk ukuran rumah angker ya, berarti Mbak nih jatuhnya bisa dibilang diterornya agak lama ya. 2 bulan pertama nempatin tuh bener-bener gak ada apa-apa. Gak ada sebenarnya, biasa aja. Biasa aja, kayak sewajarnya rumah biasa gitu. Iya, paling berinding-berinding dikit dah gitu kan. Berarti bener-bener cuman ngerasain hawanya aja ya. Iya. Berinding sedikit. Cuman kalau kejadian-kejadian kecil kayak semacam benda bergerak itu sering gak di sana? Benda-benda bergerak sih enggak sih. Oh, enggak. Malah. Malah dia frontal nampakin tuh. Iya. Kayak gangguan suara gitu tiba-tiba. Suara kadang juga ada kayak suara orang nyapu, cuman dari di atas di Kak. Lantai atas gitu. Oke, tapi di atas kan cuma ada Ade tadi. Iya. Cuman itu nggak tahu siapa yang nyapu. Nggak tahu siapa yang nyapu. Cuman ada gangguan-gangguan kecil itu ada. Ada. Sering berarti. Iya. Lebih ke sering. Lebih sering. Ya, mungkin tadi ceritain yang gangguan yang
serem-serem banget ya. Gangguan-gangguan kecil kayak suara nyapu, mungkin suara nangis, suara jalan kaki sering ada di tangga tuh. Iya begitu. Sering ada begitu. Kadang-kadang suka begitu. Oke, berarti ini ya udah terkenal satu kampung ya, itu rumah terkenal dan juga taunya nih pas akhir nih, budenya yang ngomong sendiri ya. Iya. Dan budenya masih di situ sekarang ada. Ada di situ. Ada di situ. Aduh. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Ika nih. Jadi kurang lebih tadi 2 tahun Mbak ya. Iya. 2 tahun nempatin rumah yang ternyata bekas ada orang Buddha Mbak ya. Dan almarhumnya Mirna tadi ya. Iya. Kuburan di belakangnya lagi ya. Dan yang 3 itu. Tapi yang 2 nggak tahu ya kuburan siapa. Nggak tahu itu siapa. Tapi belum sempat pernah ngelihat nisannya Mbak ya. Enggak mau. Cuman ngintip dari kamar mandi doang ya. Oh ada kuburan 3. Nggak tahu namanya siapa. Yang setahu Mbak ya situ ada salah satunya ada Mirna ya. Ya mungkin buat sobat tengah malam bisalah doain aja Mbak ya buat almarhum Mirna. Bagaimanapun dia kan korban yang tersakiti. Betul. Dari cerita warga tuh kayaknya tuh dihianatin. Gimana sih ya perasaan cewek kalau udah mau nikah di hari H lagi senang-senangnya si cowok malah kagak datang. Brengsek juga cowok gitu ya. Tanggung jawab Anda di akhirat. Oke Mbak, terima kasih banget Mbak. Udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa nih. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata. Gua Putro pamit undur diri. Mbak Ika juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.